bersama saya Dr. Muda Hardianti Utami. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang TBC atau TBC atau yang sering disebut dengan tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis ini merupakan suatu penyakit saluran pernapasan yang mana dia disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Bakterinya merupakan bakteri BTA atau disebut dengan bakteri yang tahan asam. Nah, penyakit ini sangat banyak kejadiannya di masyarakat dan prevalensi atau kejadiannya sangat tinggi di Indonesia. Sehingga kita perlu membahas dan perlu mengetahui tentang penyakit ini. Jadi teman-teman, TBC itu merupakan suatu penyakit yang dalam kategori menular ya teman-teman. Apabila suatu penyakit dikatakan menular, maka penting untuk kita mencegah agar penularannya tidak terjadi ke individu lain. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara penyebarannya ataupun penularannya dan bagaimana cara pencegahannya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui gejala-gejala yang dialami oleh penderita TBC berupa keringat malam di malam hari. Ya biasanya itu keringat malam gitu di malam hari. Tapi kalau misalnya di pagi hari dia sudah tidak. Demam di malam hari. Kemudian dia juga akan mengalami penurunan berat badan. Kemudian dia akan mengalami batuk-batuk kronik ataupun batuk yang sudah lama dan biasanya berdahak. Kemudian biasanya pasiennya apabila dibiarkan dan dia tidak berobat ya, dia akan menimbulkan sesak napas dan kemudian banyak pasien setelah mengalami sesak ya datang ke rumah sakit gitu. Pada saat dia batuk, dia belum menyadari untuk berobat. Setelah dia parah, barulah si pasien kemudian datang ke rumah sakit. Kalau misalnya sudah seperti itu, ya bisa jadi si bakterinya bukan di dalam paru saja, namun sudah menyebar ke tempat lain begitu. Jadi intinya kepada teman-teman semuanya, semoga dengan gejala-gejala awal tadi menyadari datang ke fasilitas kesehatan agar penyembuhannya juga lebih cepat dan optimal juga efektif begitu. Nah, kita harus tahu bagaimana transmisinya. Transmisinya itu dia melalui droplet. Artinya apa? Dia melalui udara teman-teman. Contohnya seorang yang mengidap penyakit TBC, dia meludah sembarangan. Misalnya dia sembarangan meludah di tempat umum. Kemudian biasanya dia kan batuknya berdahak. Nanti dia meludahkan dahaknya di tempat umum. Nah, kemudian dahak maaf cakap, kemudian dahak ataupun produksi mukus yang dikeluarkan dari si pasien ini sudah mengandung bakteri. Nah, bakterinya ini bisa bertahan di udara dan kemudian apabila ada individu lain yang menghirupnya, kemungkinan si individu tersebut akan mengalami TBC apabila misalnya imunitasnya lagi rendah ataupun imunitasnya itu memang sedang bermasalah. Contohnya pada misalnya lansia, imunitasnya kan semakin menurun akibat degeneratif ataupun penuaan, ataupun pasien-pasien seperti pasien imunokompromis ya, ataupun anak-anak yang imunitasnya belum sempurna, ataupun tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang ataupun individu yang bukan merupakan imunokompromis
bukan lansia dan bukan anak kecil yang belum sempurna imunnya, bisa dan berkemungkinan untuk terkena penyakit ini melalui transmisi tadi. Jadi teman-teman, sebaiknya si pasien-pasien dengan TBC diingatkan ataupun diedukasi ya agar tidak meludah sembarangan. Apabila meludah, di kamar mandi atau di toilet dan kemudian disiram dengan bersih. Dan apabila berbicara berpaparan dengan orang lain, kemudian secara face to face, maka disarankan untuk menggunakan masker walaupun itu adalah keluarganya sendiri atau orang terdekatnya. Nah, untuk keluarga terdekat dari pasien dianjurkan untuk menggunakan masker dalam mendampingi si pasien tersebut begitu. Dan si keluarga pasien seharusnya mendukung, mensupport si pasien, bukan dalam artian karena dia itu dapat menularkan kita menjauhi, bukan. Kita harus tetap merangkul, namun kita harus menjaga diri begitu teman-teman. Nah, kemudian sangat banyak sekali orang dengan TBC yang putus obat. Mungkin dikaitkan dengan pengobatannya yang cukup lama teman-teman. Dia apabila bakterinya menyerang paru, pengobatannya selama 6 bulan. 6 bulan ini sama dengan setengah tahun ya. Jadi sangat lama. Apalagi TB-nya itu di luar paru, maka dia pengobatannya 9 bulan. Jadi memang sangat cukup lama sehingga tidak sedikit pasien yang datang ke fasilitas kesehatan merupakan pasien putus obat. Jadi diharapkan kepada keluarga terdekat yang serumah dengan pasien agar mengingatkan untuk meminum obatnya secara rutin dan kontrol kembali ke rumah sakit untuk pengambilan obatnya. Begitu teman-teman. Baiklah, saya rasa cukup. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar, kemudian share. Semoga video ini bermanfaat, kemudian Anda dapat share di grup-grup keluarga ataupun grup teman-teman Anda, kemudian like dan subscribe. Bye bye.